Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi Muhammad, barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia penuh dengan keimanan, dia penuh dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ahibbullaha liman yaghudhukum min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah, kata Nabi. Cintailah Allah atas karena nikmat yang Allah berikan, dan cintailah aku karena Allah. Di saat orang cinta Nabi Muhammad, pasti Allah akan cinta. Amalan yang mendatangkan pahala yang bisa dikerjakan oleh perempuan selama berhalangan, agar kami tidak bermalas-malasan. Baik, sebenarnya isi kegiatan-kegiatan yang baik, yang dimana sebenarnya mudah. Kalau kita lagi halangan, mungkin kita gak bisa yang namanya megang Al-Quran ya, betul. Karena memang dalam keadaan berhadas, gak boleh. Jadi kalau kita pengen ngisi Ramadan dengan penuh kegiatan, artinya sibukin diri kita dengan hal-hal yang kebaikan, itu mudah. Kita lihat wajahnya orang-orang soleh. Itu saya punya keluarga begitu juga. Kalau lagi ada kajian, live streaming, nonton aja. Biar dapat kebaikan juga. Dapat hal yang bermanfaat, walaupun lagi halangan. Gak bisa baca Al-Quran. Tapi minimal dalam sehari itu dapat kebaikan. Karena dalam kitab Ta'lim dikatakan kita ini minimal dalam sehari itu harus dapat minimal satu ilmu. Jangan sampai satu hari kita nggak dapat ilmu sama sekali. Nah ini dapat manfaat, dapat kebaikan, bisa dapetin pahala juga. Karena niat kita untuk belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah apa? Lihat kajian-kajian. Live streaming MRBJ tiap hari ada. Bisa kita lihat ada kajian apa? Sirah Nabawiyah, kajian fikih. Ada juga kajian tasawuf, ada juga kajian-kajian yang lain, tarikh dan seterusnya. Kita bisa lihat itu dapat pahala kalau kita niatin untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sebenarnya, yang paling simpel itu aja. Tapi ada juga yang lain, misalkan bantu orang, itu juga dapat pahala di bulan suci Ramadan. Bantu dalam segi apa? Kalau tadi bisa dengan harta, fadhal dengan harta. Kalau nggak bisa dengan harta, bantu dengan kekuatan kita. Ada orang di jalan lagi sakit, susah untuk berjalan, kita bantu. Nah itu di bulan suci Ramadan dapat pahala yang luar biasa, karena membantu punya yang namanya sifat senang ngebantu orang. Nah itu dapat pahala juga. Jadi itu aja sebenarnya. Sibukin diri kita dengan hal yang baik, jangan sampai sibukin diri kita dengan hal yang buruk. Ya nonton live streamingnya MRBJ, Masya Allah. Baik. Tamam Habib, lanjut boleh Habib. Nanti satu dari Ikhwan buat yang, ya sebentar, nanti ada mic-nya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Habib, bagaimana hukumnya ketika kita puasa kita melihat konten tentang makanan Bib? Soalnya terkadang sering lewat di medsos secara nggak sengaja. Ini dari Faizah Putri. Masya Allah ya. Apalagi ngeliat es cendol ya. Lihat es kopior ya. Bulan puasa ya, yang seger-seger emang lain ya. Luar biasa ya. Kalau kita yang ngelihat ada rasa pengen ngiler, ya jadi makruh, nggak baik. Karena jadi kita kayak benar-benar nggak bisa nahan lapar kita. Ngelihat sesuatu keluar di TikTok, keluar di Instagram makanan misalkan. Nah kita ada sifat apa? Ada rasa ngiler, ada rasa pengen. Artinya wah udah nggak nahan. Nah itu bisa jadi makruh. Hati-hati. Makruh itu artinya bukan haram, makruh. Ya sesuatu yang nggak disuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya nggak membatalkan puasanya. Kecuali itu lagi lihat video, lihat foto sambil nyemil juga ya jangan. Nah itu jadi batal. Itu aja sebenarnya. Jadi makruh. Kalau ada rasa ngiler, ada rasa pengen lagi ngeliat makanan, itu jadi makruh kata guru saya. Begitu. Baik. Bagaimana cara mengatasi iman yang naik turun di kala di bulan Ramadan? Iman yang naik turun. Iman itu gak selalu iman kita akan selalu naik. Karena dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan al-imanu huwa yazid wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Bukan cuma kita. Orang-orang di dulu juga ada begitu, kadang imannya naik, kadang imannya turun. Lalu juga ada orang-orang yang mungkin misalkan di bulan suci Ramadan ini ibadahnya luar biasa. Setelah bulan suci Ramadan dia nggak ambil tarbiyah pendidikan bulan Ramadan, akhirnya jadi orang yang maksiat lagi sama Allah, turun lagi imannya di hadapan Allah. Makanya gimana caranya agar konsisten, agar istiqomah di dalam menjaga keimanan kita? Yang pertama,
duduk sering-sering sama orang-orang yang baik. Lalu yang kedua, sering-sering duduk sama orang-orang yang baik. Artinya ulama, kubara, hukama, atau juga sesepuh-sesepuh kita datengin, kita duduk sama mereka minta nasihat. Iman kita itu bakal naik terus karena kita nih sesuai dengan apa yang kita lihat. Contohnya di zaman sekarang kita punya idola. Anak muda punya idola, pasti dia bakal ngikutin apa yang idolanya lakukan. Idolanya ngajak kepada kebaikan, pelan-pelan dia ngikut kebaikan. Tapi punya idola yang buruk, pelan-pelan ngikut kepada yang keburukan. Nah, ini kita punya idola misalkan ulama. Ulama bakal ngajak kita kepada kebaikan pasti. Maka iman tersebut akan selalu naik. Dan ketika kita melihat ulama, melihat mereka tidak capek dengan ibadahnya, itu seakan-akan di hati kita tuh bakal bilang bahwasanya ibadah kita nih selama ini belum ada apa-apanya. Kita nih selama ini belum ada apa-apanya terhadap ujian, terhadap apa yang segala macam yang ada di dunia ini. Jadinya apa? Jadi semangat lagi untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga gimana caranya lagi imannya biar tuh naik? Sering-sering ngucap la ilaha illallah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dan perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dalam hal apapun, lagi kaget, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tambah boleh. Lagi senang baca la ilaha illallah. Lagi apa? Lagi berjalan baca la ilaha illallah. Di mana-mana baca la ilaha illallah. Iman kita bakal konsisten, bakal naik terus insya Allah, gak bakal turun karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang di mulutnya, di lisannya gak jauh dari Tuhannya, maka dirinya gak bakal jauh dari Tuhannya. Bagaimana Sayyid Habib, orang yang puasa tapi dia tidur seharian sampai mau ke bedung maghrib, sampai sholatnya bablas. Ya, puasa mah puasa ya, tapi dia kagak sholat gitu, tapi dia tidur terus seharian gitu. Syukran jazilan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Sayyid Fakhri. Marhaba. Alhamdulillah. Gimana orang yang tidur di bulan puasa? Sebenarnya tidur di bulan puasa itu ibadah. Tapi kalau kelebihan bukan ibadah namanya, keenakan namanya. Nah, gimana kalau orang misalkan dari jam 12 sampai jam 3 itu tidur, atau misalkan dia bablas sampai maghrib, sebelum maghrib dia sholat asar langsung maghrib, ketemu sama azan maghrib. Nah, itu gimana hukumnya? Sebenarnya nggak ada hukum yang spesifik kepada itu, tapi yang saya dapatkan dari guru saya, kalau orang mandang puasa remeh kayak begitu, itu sama dengan nganggap Allah itu remeh, meremehkan Tuhannya. Karena puasa itu mutlak adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim. Puasa itu kita nih diajarkan untuk sabar. Nah, orang kalau tidur gimana pengen sabarnya? Gimana dia bisa merasakan rasa lapar dan haus itu? Padahal rasa lapar dan haus yang ditahan itu adalah ibadah sama Allah. Nah, makanya kata guru saya, kalau orang itu puasa terus dia itu tidur kebanyakan sama dengan meremehkan ibadahnya tersebut, meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bagaimana hukumnya, apakah bisa batal? Ya sebenarnya nggak batal, lanjut aja. Tapi bisa mengurangi pahala puasa atau bisa menghilangkan pahala puasa, sama seperti orang yang berkata kasar tadi. Kita bisa hilang daripada pahalanya, cuma dapat lapar haus saja udah, khalas. Karena sesuatu yang ada di tubuh kita, tangan kita, sebelum pengen melakukan sesuatu, kaki kita pengen melakukan sesuatu, itu tergantung dengan hati kita. Semuanya bersambung kepada hati kita. Seseorang yang punya hati yang bersih dalam kesehariannya akan melakukan hal-hal yang baik. Seseorang yang punya hati yang buruk, hati yang kotor, artinya di dalam kehidupannya punya dengki sama orang, suka mikirin yang nggak baik-baik, nggak manfaat. Nah, itu juga bakal ngajak kepada yang nggak kebaikan. Lalu amalan yang lagi itu sebenarnya amalan yang tadi saya sebutkan, baca Al-Quran. Walaupun saya nggak bisa ngikutin kakek saya yang beliau dikatakan pada saat beliau meninggal itu salah satu wali masyhur, wali mastur.
Artinya beliau adalah seorang wali, dan saya baru tahu beliau adalah seorang wali ketika beliau meninggal. Beliau itu sebelum meninggal gak banyak yang datang sama beliau. Tapi ketika beliau meninggal dunia, anehnya saya gak tahu dari mana orang-orang datang. Saya gak tahu orang-orang yang saya gak kenal mereka bisa datang dan mereka tahu. Padahal saya sebelumnya gak ngasih tahu. Sejam saya sebelum saya kasih tahu di Instagram kakek saya meninggal, orang-orang udah pada datang ke rumahnya beliau. Sampai ada salah satu habaib yang mengatakan pada saat itu, kakekmu ini katanya ini wali mastur. Ini salah satu orang yang luar biasa. Beliau diangkat jadi wali karena kesabarannya. Nah ini dia. Ini amalan juga, jadi orang yang sabar menghadapi segala ujian. Jangan pikirin apa-apa yang gak baik. Maju aja terus. Pikirin apa yang ada di depan kita. Pikirin apa yang bakal jadi manfaat bagi kita. Nggak usah mundur-mundur ngeliat yang ke belakang. Karena masa kata ulama itu, masa yang telah lalu itu udah yang lalu. Masa yang sekarang adalah masa di mana kita memperbaiki diri kita dari yang dulu. Nah ini aja sebenarnya amalan membaca Al-Quran, lalu juga membaca ya Hayyu ya Qayyum, ahyil qulub tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Ini mudah-mudahan bisa diamalkan kepada pemuda dan juga pemudi. Marhaban.